keluarga korban kan? Minta maaf ya Bu. Nama siapa Bapak? Bapak keluarga yang dibunuh keluarga Mas Senap. Ayo Bapak sampaikan dulu apa yang Bapak ingin sampaikan pada keluarga. Maaf saya Pak, semua warganya baik Maslah dibunuh sama saya itu. Dan sudah dimakamkan di Kateng, desa Kateng. Kateng. Kurang sedikit, salah dikit. Kateng Raya Barat. Unsur kekerasan ada nggak? Sebelum dimakamkan di Kateng itu gimana? Kemarin kita sempat kita evakuasi dulu ke rumah sakit, kita otopsi, kemudian kita panggil keluarga, kita dikenali bahwa itu merupakan benar-benar korban, lalu kita serahkan kepada pihak keluarga. Pada malam hari itu korban dikuburkan oleh tersangka. Kurang lebih Pak Gaisa. Sendirian. Iya, betul. Dikuburkan pakai apa? Apakah pelaku sama korban ini sama-sama memiliki suami istri? Dua-duanya sama-sama memiliki pasangan, baik korban memiliki suami dan tersangka memiliki istri. Kalau begitu hasil janin itu dari mana ke mana? Dari pelaku atau dari suaminya? Janin yang ada di dalam suaminya. Ya diduga dari pelaku Pak, karena suami korbannya sedang di Malaysia. Berarti udah lama Pak hubungan pelaku? Ya kurang lebih tadi itu seumur janin tambah 1 bulan lah kalau 8 bulan. Dan selain CCTV, apa bukti-bukti yang menguatkan bahwa pelaku inilah orang yang membunuh korban? Apakah dari handphonenya atau seperti apa? Karena ini penyelidikannya cukup lama deh. Mungkin proses yang itu. Jadi ini pertama dari digital praksi, ya awalnya memang tersangka tidak mengaku. Tapi setelah ada bukti digital forensik, kemudian ada saksi-saksi yang saling mengaitkan satu sama lain, kemudian kita lakukan penyelidikan lanjut, ya, penyelidikan lanjut sehingga terbongkar bahwa korban ini dimakamkan ataupun dikubur di TKP kemarin. Dan kami dapat informasi dari keluarga kalau selama korban menghilang itu banyak dapat SMS dari korban. Nah, apakah SMS itu datang dari pelaku atau seperti apa? Ya, jadi itu berangkat dari pelaku itu yang kami sampaikan dari digital forensik, karena ternyata HP korban ini dibawa oleh pelaku. Sehingga berawal dari situlah kita coba rangkaikan, kita konstruksikan sehingga bisa terungkap kasus ini. Berangkat dari pelaku. Berarti selama dia diamankan di Polres, dia melakukan pengiriman SMS dengan pihak keluarga korban. Jadi seolah-olah korban masih hidup. Pakai apa dia dikuburkan? Apakah ada air atau apa? Begitu saja. Tentu saja dengan adanya permohonan tersangka ini untuk mengamankan diri, kemudian juga keterangan-keterangan yang ada, ya kita saling kaitkan sehingga terbentuk satu konstruksi. Selain itu juga dari hasil proses penyidikan khususnya barang bukti yaitu HP tersangka dan nomor daripada pelaku yang kita coba selidiki, di mana di situ ternyata ada percakapan dan sebagainya, sehingga kita bisa menemukan salah satu saksi yaitu Kadaria. Sehingga berangkat dari saksi itulah kita bisa mengungkapkan memang benar bahwa pelaku ini bertemu terakhir dengan korban pada saat sebelum dinyatakan menghilang. Kadaria ini siapa? Paman daripada korban, Korban. yang mengantar korban bertemu dengan pelaku. Sebelum kejadian berarti korban itu digonceng sama paman. Betul, diantarkan pamannya untuk bertemu dengan tersangka. Kemudian sepeda motor itu dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk mencari atau membawa korban untuk pada saat akan dilakukan eksekusi. Sejauh ini pelakunya hanya satu. Sementara masih satu. Ada yang membantu tidak dikuburkan itu? Sementara ini dia berpelaku tunggal, jadi tidak ada yang membantu. Sekarang ini pertama adalah kasus hubungan gelap, bukan ada dugaan, sementara bukan
tindak pidana lainnya. Sehingga sementara hasil penyelidikan dan penyidikan kita ini merupakan pelaku juga. Dan unsur kekerasan yang dan unsur kekerasannya sudah ada nggak? Untuk petasan ini jenis bukan jenis makanan, dia jenis cairan. Dalam bentuk minuman atau makanan? Dicampur dalam minuman. Minuman apa kok? Kopi. Sorry, maaf, air mineral atau air putih. Di TKP pada saat kita temukan kemarin korban. Pembunuhannya sama di situ. Iya, betul. dan Pelaku ini dapatnya dari mana? Potasium itu. Racunnya. Ini sudah kita selidiki saat ini, ada diduga toko tersebut dan kita akan cek izin segala macam. Juga akan kita tidak lanjuti terkait masalah peredaran potasium ini karena ini merupakan barang B3 atau berbahaya. dan ini kan kasusnya agak unik karena awalnya tersangka datang minta untuk dilindungi oleh kepolisian. Menyelamatkan diri. Apa penjagaan? Berikan pengertian masing-masing keluarga bahwa masalah sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dan syukur alhamdulillah kepada pihak kedua keluarga, khususnya keluarga korban, menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku diberikan hukuman yang maksimal daripada perbuatannya ini. Artinya di sana aman. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman. Kita juga sudah bisa memberikan pengertian kepada keluarga korban. Jadi memang dari pertama keluarga korban ini berharap agar kasus ini bisa diungkap dan dugaan dari awal mereka bahwa ini dilarikan oleh pelaku ataupun dibunuh oleh pelaku. Minuman yang diberikan itu di mana? Di TKP kemarin yang ditemukan. Ketika dia memiliki kasih ada paksaan. Dipaksa atau Di mana deh? Di pondok itu. Di tempat pemakaman Di- saat diracunkan itu enggak? Di pondok di dekat daripada tempat pemakaman TKP itu. Ada Itu ya komandannya. Iya. Hari itu. Pada malam itu juga. ada pondok kecil itu dan ya. Betul. Dan mungkin mereka janjian ngapain di situ? Dari tersangka ke keluarga korban yang mengatasnamakan korban. Ya intinya setiap korban, keluarga korban bertanya dia menjawab bagaimana kabarnya. Jadi komunikasi normal. Jadi seolah-olah ini untuk menepis tuduhan bahwa korban ini tidak bersama dengan pelaku ataupun masih hidup. Kalau itu apa itu komandan? Dan Bukannya saling cinta. Kalau hilang kenapa? Dulu, tapi hilap waktu saya dikasih minum itu tak ada perasaan saya itu. Memang benar-benar cinta. Apa yang buat sudah hilap, Bang? Dia nggak tahu di dalam pikiran saya itu. Hilap itu. Perasaan lalu punya anak atau bagaimana, Bang? Ya. Kalau sudah beli racun kan berarti sudah Direncanakan. Langsung itu kan. Atau mungkin mau hanya menggugurkan kandungan anaknya atau bagaimana? Iya itu dah Pak, dahulu. Pak jawab pertanyaan saya satu Pak ya. Bapak bisa ceritakan bagaimana memberikan minum kepada dia, apa waktu itu dia menolak? Seperti apa, coba Bapak ceritakan rinci sedikit saja. Coba. Oh, saya suruh minum biar bayi itu dihancur. Berarti tidak ada Terus gimana? Kasih dia ngomong. Terus Pak, apa kata perempuan itu waktu itu? Apa? Apa kata kekasih Sida waktu itu? Tidak ada perempuan itu. Tidak ada yang ngomong-ngomong di Enggak, dia menolak, enggak, langsung minum dia. langsung minum. Jadi sudah sepakat ya. Itu dia tahu nggak kalau dia diracun? Dia enggak tahu isinya itu racun Pak ya? Ya. Kasih ya. Proses langsung sama Pak Kadus. Itu tindakan Kadus besar wewenangnya, kita sebagai seorang Kadus. Dan kita orang itu kita tinggalkan di rumah, dititip. Nanti andainya malam Kemis, malam Jumat, kita baru kita pertemukan. Begitu caranya sebenarnya. Kades dusun mana itu Pak? Tamping. Iya. Ini awalnya memang Dari awal memang saya bilang begitu. Besar Awalnya- sekali saat kecurigaan saya terhadap kamu seorang Kadus begitu, Pak. Pak, ini awalnya memang dikira merari Pak ya, sama keluarga. Iya dikira merari, disuruh kawin dia kan. Tapi kan kawin lah dari cuma pertanggungjawaban seperti itu. Nah, ini kan tidak baik ini Bu. Pak, saya dengar tadi dari Pak Kapolres,
Katanya yang perempuan diantar pamannya, siapa? Pamannya yang mana? Kodar. Yang mana Pak? Kadaria. Ada orangnya di Ada, sini. ada. Mana dia Pak? Bisa Boleh Pak kesini Pak. biar Ya biar jelas kan. Berdiri nih. ya. Yang mana? Pak Haji, sampai saat ini status dari korban ini dengan suaminya yang ada di Malaysia itu apa? Apakah sudah bercerai atau masih dalam hubungan suami istri? Masih dalam hubungan istri dan Mana Pak Artinya Kadaria? belum dicerai. menurut kerja keterangannya dia, apapun yang terjadi tetap itulah istri saya. Nah itu kasih sayangnya dia. Siapa Reni?